Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi masih dalam pembelajaran bahasa Inggris, dan kita melanjutkan materi yang kemarin yaitu routine task, yaitu kegiatan yang rutin. Nah, kali ini kita akan mempelajari how to write atau how to tell about your daily activity at work. Okay, so please forgive me for my voice that sound not good in your ear because I catch a cold. Jadi maafin suaranya Mam Anis yang agak mungkin nggak enak didengar karena sedang flu. Jadi langsung aja kita bahas materinya. Jadi tujuannya dari pelajaran ini adalah making sentences for daily activity, yaitu membuat kalimat tentang kegiatan sehari-hari. Kemudian combining sentences, yaitu mengkombinasi kalimat. Kemudian making a story consists of some paragraph, jadi bagaimana cara menjadikannya sebuah paragraf. Oke, good. Langsung kita ke intinya. Tell a story, untuk menceritakan kepada orang lain tentunya. Itu adalah provide a list of simple logic sentence, yaitu harus ada listnya yang kalimat-kalimat yang logis. Kemudian provide more information to make it more interesting, yaitu tambahin juga informasi yang membuat hal itu menjadi lebih penting. Kemudian yang tensesnya kita menggunakan simple present tense yang jelas. Kemudian kita juga menggunakan kalimat yang simple, kalimat yang sederhana gitu. Kemudian interesting version, kemudian only one activity is explained in one sentences. Jadi satu kegiatan itu dijelaskan dalam satu kalimat. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah if there is two activity in one sentence, we can use the connector. Jadi kalau kita mempunyai dua aktivitas dalam satu kalimat, maka kita akan menggunakan connector atau penghubung. Using the connector in sentences should consider the function. Jadi harus disesuaikan dengan fungsinya. Next. Konektor itu kan biasanya kemarin udah saya bilang, yaitu memakai adverb of time, cause effect atau kontras. Ada before, ada because, ada although kalau kontras. Kemudian disesuaikan dengan fungsinya apa. Next, how to start to write, yaitu bagaimana cara memulai menulisnya. Itu adalah yang pertama adalah make a list of the activity. Jadi kamu harus buat daftar dulu aktivitas kamu itu apa, yang rutin itu apa. Kemudian yang kedua adalah develop your idea into sentences, yaitu mengembangkan ide kamu ke dalam sebuah kalimat. Kemudian yang ketiga adalah combine the sentences with the suitable connector, menggabungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya dengan menggunakan konektor. Kemudian setelah itu terakhir adalah combine the sentences into paragraph, kemudian disusun untuk menjadi sebuah paragraf. Next, akan kasih contoh. Start with list activity, yaitu membuat daftar kegiatan rutin sehari-hari itu apa. Nah, contohnya bangun, terus habis itu sholat atau ibadah, kemudian sarapan, mandi, terus setelahnya apa-apa sampai terakhir. Nah, kayak gitu. Kita ambil contoh simpel aja 4 ya. Kemudian combine into complete sentence. Nah, itu tadi kan baru kata aja, kegiatannya apa gitu. Nah, habis itu setelah itu kamu harus buat kalimatnya. Jadi misalnya get up. Nah, get up itu dibuatlah kalimat. I usually get up at 5 AM. Nah, itu terserah kamu bangun paginya jam berapa, jam 4 boleh, jam 6 boleh. Kemudian ibadah itu adalah a pray. Nah, dibuat kalimat I take a pray in my room misalnya. Kemudian ada tadi sarapan, I don't have breakfast in the morning misalnya. Saya tidak pernah sarapan di pagi hari. Kemudian take a bath misalnya. Next, kemudian menggabungkan kalimat menggunakan konektor. Nah, contoh I usually get up in the morning. Nah, jadi ditambahi dengan keterangan waktu di in the morning. Kemudian dibuat lagi I take a pray in my room
habis itu ditambah dengan kata before. Nah, before itu adalah konektor contohnya, terus habis itu digabung dengan kalimat ketiga yaitu I have breakfast, kemudian ditambah lagi dengan konektor after that. Setelah itu kalimat terakhir adalah I take a bath. Jadi habis itu digabung ke dalam suatu kalimat. I usually get up at 5, so I can prepare breakfast for my kid. I take a break in my room before I make breakfast. After that, I take bath because I usually need more in the bathroom. Jadi kayak gitu. Jadi membuat paragraf itu tidak sesulit yang kalian pikirkan kayak gitu. Sebenarnya mudah, cuma ya itu tadi harus ada step-stepnya dulu gimana caranya gitu. Oke, so thank you for your attention, dan cobalah kalian untuk membuat membuat paragraf sendiri tentang kegiatan kalian sehari-hari. Nah, kegiatan ini tadi sebenarnya kan tentang at work. Nah, at work itu sebenarnya dalam pekerjaan. Nah, pekerjaan orang itu kan beda-beda, ada yang a doctor and then a teacher or maybe a pilot or maybe a driver. Nah, itu kegiatannya kan beda-beda gitu. Jadi tapi dalam setiap aktivitas itu pasti ada kegiatan rutin yang selalu dilakukan. Misalnya contohnya kalau driver misalnya itu tiap hari pasti check about the engine, mungkin mengecek mesinnya itu pasti dilakukan setiap hari, and then check the fuel kayak gitu, mengecek bahan bakarnya dan sebagainya gitu. Dokter juga kayak gitu, tiap pagi ngapain gitu, absen dulu mungkin, kemudian cek kondisi pasien, kemudian menulis resep dan sebagainya kayak gitu. Oke, so silahkan mencoba di rumah bagaimana cara menuliskan routine task atau daily activities in a paragraph. Oke, sekian dari Mama Anis, so thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.